Halo Scorpio Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan asmara single di minggu ini dari tanggal 15 hingga tanggal 21 Agustus 2022 ya. Dan seperti biasa saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Ini tidak diperuntukkan untuk kamu secara personal. Ambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Anggap ini sebagai fun reading atau ambillah pesan-pesan yang bisa kamu petik sebagai pelajaran di minggu ini ya. Juga energi dan pesan yang disampaikan bisa vice versa. Bila tidak cocok dengan kamu, bisa jadi energi atau pesan tersebut milik seseorang yang dealing sama kamu, orang lama, ataupun energi seseorang yang baru. Ya, kalau ada ya, kita lihat dulu. Ada Five of Swords, Six of Cups, Nine of Pentacles, the Star, Five of Wands, the Lovers, the Sun. Wow, ini luar biasa nih. Ada konflik batin, ada argumen ya, ada berantem nih sama orang terdekat ya, karena ini bacaan untuk jomblo ya. Saya ngelihat konflik di sini lebih relevannya terhadap orang-orang terdekat kamu ya. Kalau bukan orang terdekat kamu, bisa jadi dengan diri kamu sendiri, ataupun kamu masih bergumul dengan masalah yang sudah pernah terjadi di dalam masalah asmara kamu ya, dengan seseorang di masa lampau. Masih bergumul nih dengan situasi konflik itu ya, antara melepaskan energi lama ya, mengikhlaskannya, tapi gimana caranya ya gitu ya. Kalau aku nggak melepaskan itu, kalau aku nggak merelakan itu, artinya ya energi ini akan terus mengikatku dan akan terbawa-bawa pada kehidupan asmaraku dengan seseorang yang baru di masa yang akan datang. Masih ada keinginan nih untuk kembali bersama dengan orang lama untuk beberapa di antara kamu. Tapi saya ngelihat ini sebagian besar pengen menikmati masa lajang, menikmati momen-momen yang membahagiakan dengan orang-orang yang kamu cintai, dengan anggota keluarga, dengan anak-anak, ataupun dengan teman-teman kamu gitu ya. Pengen juga punya pasangan di satu sisi, tapi ada semacam konflik yang berkepanjangan yang terus mengikuti kamu ya. Kamu masih bergumul dengan energi yang pernah mengikat kamu di masa lampau gitu ya. Dan tapi di sini saya ngelihat ada kesadaran bagi kamu bahwa aku harus bisa nih mencintai diriku sendiri. Aku harus mampu merasakan atau memahami kebahagiaan yang murni bahkan ketika aku sendiri ya. Aku akan berusaha untuk merasakan kebahagiaan itu lewat orang-orang yang aku cintai, keluargaku dulu atau teman-temanku. Dengan demikian aku akan belajar dengan sendirinya melepaskan energi lama. Ya, the Star di sini menunjukkan harapan-harapan positif ya mengenai masa depan hubungan kamu dengan seseorang. Harapan positif itu adalah memperoleh pasangan yang adem gitu ya, energinya nggak berantem mulu gitu ya, ya tenang gitu ya, yang full of energy, dipenuhi dengan energi yang positif, yang energetik ya. Ada semacam playfulness di dalam gitu ya. Pengen rasanya punya pasangan itu kayak teman gitu ya, kayak saudara ya.
Ada Knight of Pentacles dan The Sun. Saya ngelihat bahwa selama kamu memiliki komitmen yang positif ini di sini nih, atas dasar doa yang kamu panjatkan tadi ya, kamu akan memperoleh kebahagiaan itu. Ada Queen of Swords, ada Ace of Cups ya. Ada beberapa di antara kamu yang single parent ya, energinya udah mature. Kalaupun kamu nggak single parent, energi kamu udah mature, atau bahkan umur kamu udah cukup banyak ya, dan sudah cukup banyak pengalaman mengenai up and down atau masalah asmara ya. Jadi dari pengalaman-pengalaman ini udah cukup membuat kamu menjadi sosok yang dewasa menyikapi apa sebenarnya sikap yang harus kamu tetapkan di dalam kehidupan kamu. Oke, aku memang sendiri sekarang, tapi aku akan lebih fokus dengan keluargaku, dengan anak-anakku. Kebahagiaan aku ciptakan sendiri. Ya, pertama sekali aku menciptakan kebahagiaan dari dalam diriku bersama dengan anggota keluargaku. Nah, dari sana akan terpancar energi atraktif tadi ya. Ya, akan terpancar energi magnetik yang akan menarik perhatian atau menarik energi-energi positif ya untuk pasangan kamu kelak. Ada The Sun di sini. Ya. The Sun di sini merupakan simbol kesuksesan atau reward positif bila kamu konsisten merangkul kebahagiaan, merasakan kebahagiaan murni dari dalam diri kamu dan juga orang-orang yang kamu cintai. Terkhusus kamu yang single parent ya, mencintai anak-anak dulu gitu ya kan, diri sendiri gitu. Oke, ada King of Cups, the World, King of Swords, Page of Wands, Five of Swords, Seven of Wands, ada Four of Pentacles, Nine of Cups ya. Selama kamu di sini konsisten ya, menanamkan hal-hal yang positif, komitmen, ada pelajaran-pelajaran dari masa lampau, kamu ambil yang positifnya dan kamu aplikasikan di dalam kehidupan kamu bersama orang-orang yang kamu cintai. Ini akan ngebantu kamu memperoleh kebahagiaan, memperoleh sosok pasangan yang memenuhi harapan-harapan kamu. Ya, tapi saya nggak menjamin karena di sini ada Five of Swords dan juga Five of Wands. Ada beberapa di antara kamu ini yang masih energinya itu bergumul dengan diri sendiri, masih bergumul dengan energi lama. Ini seperti kasus atau masalah yang belum tuntas tapi masih penasaran, masih ngotot dia harus diselesaikan gitu. Belum ikhlas gitu ya. Ini akan menghambat diri kamu memperoleh ini. Karena ada di sini Four of Pentacles. Kalau mau ikhlas, ikhlaskan aja gitu ya. Supaya jalan kamu itu lempang di depan. Ya, jangan nanggung-nanggung gitu ya. Saya ngelihat di sini, oke, saya akan melupakan yang lama. Saya akan bahagia dengan kehidupanku yang sekarang, dengan harapan supaya memperoleh ini ya, kebahagiaan di masa depan gitu. Tapi sepertinya hanya sekedar omongan doang gitu, enggak benar-benar murni dari dalam hati kamu ya. Oke, saya akan buka di sini untuk spiritual guidance Scorpio ya. Ada listen to you, to your body, celebrate your love, ada ask for help. Oke, sebelumnya saya mau ralat lagi ya. Ada nih yang ketinggalan pesannya lagi.
Ya, beberapa di antara kamu akan dealing dengan aktivitas yang melibatkan kegiatan bersama di minggu ini ya. Kamu akan dealing dengan energi Scorpio, Cancer, Pisces. Ya, ada juga Sagittarius, Aries, Leo ya. Gemini, Libra, Aquarius. Bakalan ada konflik, ada perbedaan pendapat. Ya, ada keinginan nih untuk memberikan kontribusi yang positif, tapi malah bertentangan di dalam. Ya, ibarat di dalam interaksi kamu, hubungan kamu dengan energi ini ya, kamu pengen memberikan pendapat atau ide yang kreatif gitu ya. Ya, ibarat bercanda gitu ya, canda-candaan gitu ya. Malah ini menuai konflik gitu. Ya, maksud kamu bukan gimana-gimana gitu, nggak ada maksud apa, tapi ini energi ini menarik kesimpulan apa yang kamu sampaikan atau tindakan yang kamu lakukan itu malah bertentangan, ujung-ujungnya jadi konflik. Ya, biasa ya, kalau kita tadi awal-awalnya bercanda-bercanda gitu ya, ngelucu satu sama lain gitu, bercandanya keterlaluan ini mungkin gitu. Kepleset gitu ya, nggak sengaja gitu ya, di luar kontrol, akhirnya ada pertengkaran ya. Oke, yang pertama untuk spiritual guidance, listen to your body. No matter how bad we feel, our bodies are always working on our behalf to create health and vitality. Meet your body halfway by acting on the messages it sends you. Whether it's a whisper or a roar, don't ignore what you hear. Listen to your body, it wants the best for you. Iya, sebelum nih terjadi konflik semacam ini ya perspektif untuk bacaan Scorpio di minggu ini ya. Tentunya semua orang kan nggak pengen dealing dengan konflik, baik dengan diri sendiri ataupun dengan siapapun itu. Jadi selalulah mendengarkan ini ya, pesan-pesan psikis, atau sudah kamu dapatkan ini body language dari seseorang yang dealing sama kamu gitu ya. Kayaknya dia ini nggak seneng nih kalau kita ngebahasnya itu topik ini ya, hindari gitu supaya terhindar dari konflik. Ya, harus cukup peka. Kalau kamu nggak yakin misalnya untuk mengemukakan suatu pendapat gitu ya, jangan memaksakan diri gitu ya, jangan mau dikontrol oleh ego kamu gitu, atau hasrat kamu untuk mengatakan itu lebih besar dibandingkan menahan diri ya. Alhasil ya kan jadi bentrok, bertentangan ya. Ada celebrate your love. When we cherish our beloved, the bond grows stronger. We create deeper levels of trust, intimacy, and friendship. It's all too easy to get comfortable and put your relationship on cruise control. So spice it up instead. Do something special and spontaneous. And if you are currently looking for your soulmate, take yourself out for a fun day. The happier and the more connected you are to yourself, the more attractive you will be to others. Yeah. Menjadi seseorang yang fun gitu ya, menikmati kebahagiaan dengan cara-cara yang fun, ngejoke gitu ya, candaan, akan membuat energi kita itu atraktif, alive gitu. Orang juga seneng gitu ya berbaur dengan kita, ini Scorpio fun nih orangnya gitu ya kan. Tapi jangan lupa juga untuk stay aware gitu, harus tetap memiliki self awareness tadi ya, kesadaran atas setiap tindakan, dan juga memiliki kesadaran akan pesan-pesan di dalam setiap pikiran kita itu kan harus difilter gitu ya, mana yang baik dikeluarkan, mana yang kurang baik, sehingga konflik di sini bisa terhindarkan ya. Beberapa di antara kamu nih ya, ada yang saya ngelihat ini energinya lebih sepertinya fokus dengan aktivitas di dalam rumah dengan anggota keluarga ya.
Dengan orang baru saya nggak ngelihat ini aktivitasnya ini. Lebih diri sendiri, orang terdekat, dan juga di rumah. Ya, kalau kamu juga pengen ngedate nih dengan seseorang ya, pengen deketin seseorang gitu ya, buatlah fun date gitu. Jangan terlalu serius banget gitu. Cuman tetap memperhatikan ini tadi. Kalau kita mau ngejok gitu ya, mau bercanda gitu ya, tetap harus memiliki self awareness juga di sana ya, peka terhadap orang di sekitar, terhadap seseorang yang dealing sama kamu. Kamu juga perhatikan nih body language-nya dia bakalan suka nggak atau enggak. Kadang kita udah ngomong ya, udah memulai suatu topik ya, body language dia itu udah berubah gitu, kayak menunjukkan pertanda nggak senang, udah berhenti gitu ya, jangan dilanjutin, nanti lanjutin berantem. Ya, aturan bisa ini ngejalin hubungan makin deket ya, bisa jadi berakhir gitu ya. Ya, saya ngelihat di sini kemungkinan besar kamu bisa ngejalin hubungan dengan seseorang ke depannya. Kalau di minggu ini saya belum melihat, ini seperti masih harapan dan juga seperti kesempatan untuk ngebuka jendela dan matahari itu bersinar gitu ya. Tapi di minggu ini enggak, ini seperti masih ibarat gimana ya, kamu berada di dalam suatu ruangan tuh ya, dan siap untuk keluar dari rumah. Ketika kamu keluar dari rumah, matahari menyambut. Ya, artinya ketika kamu siap ini membuka hati gitu ya, siap untuk memulai hubungan dengan seseorang, bakalan dipertemukan dengan seseorang yang wow gitu, fantastis. Ya, cuman itu tadi ya. Sekarang kamu harus self-aware, harus sadar akan setiap tindakan atau perkataan yang kamu lakukan. Juga peka terhadap seseorang yang dealing sama kamu gitu. Ya, perhatikan body language-nya. Ask for help. Are you constantly giving to others yet rarely receiving what you need? Then it's time to ask for help. You are not superwoman, so there's no need to do it all yourself. You have an army of angels on speed dial. Give them a call, communicate your needs, and learn to receive. Dear one, when we are open to the help that's all around us, the universe provides assistance. Make sure to look for the sign. Once you ask for help, they'll start appearing. Ya, berdoa ya. Di sini saya ngelihat kamu berdoa terus, memiliki pengharapan, memiliki keyakinan yang besar akan impian kamu memperoleh pasangan yang pada akhirnya akan membawa kebahagiaan, kesejahteraan di dalam kehidupan kamu. Nah, kalau ada harapan-harapannya seperti ini nih, ya dipegang teguh gitu ya. Jangan setengah-setengah seperti yang saya katakan tadi. Kalau mau membuka diri dengan seseorang yang baru itu, lepaskan yang lama gitu, supaya jalan kamu lempang. Kamu akan memperoleh ini, kebahagiaan, kesejahteraan, ya, keberlimpahan materi itu akan kamu dapatkan dengan seseorang ketika kamu benar-benar bahagia. Kebahagiaan ini yang kamu bangun ini ya, murni dari dalam diri kamu sendiri. Kamu udah bahagia ketika kamu single gitu. Jangan mencari kebahagiaan lewat seseorang. Kebahagiaan harus bisa kamu ciptakan lewat diri kamu sendiri dulu. Bahagia dengan orang-orang di sekitar kamu, ya, memiliki self awareness, peka dengan body language-nya orang yang dealing sama kamu. Suka apa enggak nih atas sikap perkataan kamu. Kamu bisa mengontrol diri kamu. Ketika mereka nggak suka gitu ya, kamu stop, nggak lanjutin lagi gitu. Jadi konflik nggak berkepanjangan. Ini akan menjadi nilai plus bagi kamu. Dan ya, seseorang yang seperti yang saya katakan tadi ya, membawa kesejahteraan, kemakmuran materi yang berlimpah ini bakalan terbuka
lebar di hadapan kamu. Oke, demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu merasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya ya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.